wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah pengantar ilmu dengan beranggotakan 3 orang, termasuk saya, Tasya Ananta, dan kedua rekan saya Nisa Nurmaisara, dan saya Nurwana Dharma. Kami akan mewawancarai para pedagang di pasar tradisional Panumbangan Ciamis. Tonton terus ya videonya. Guys, bukan hanya sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli, tapi juga menjadi cerminan dari kondisi perekonomian secara umum. Dalam pasar, kita bisa melihat bagaimana harga terbentuk, bagaimana permintaan dan penawaran saling mempengaruhi, serta bagaimana kebijakan dan situasi ekonomi bisa mengubah perilaku konsumen maupun produsen. jadi analisis perekonomian pasar penting untuk mengetahui kondisi real ekonomi masyarakat. Ini berguna bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, bagi pelaku usaha untuk menentukan strategi, dan juga bagi kita sebagai konsumen agar lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Tasya Ananta dan saya Nurmaisara, mahasiswa dari kampus STIP. Boleh kami wawancara sebentar? Kalau boleh tahu ya Ibu nama Ibu. Izin ya Bu sebentar. Bagaimana keadaan jualan Ibu sekarang? Lebih ramai atau sekarang? Apakah ada barang Ibu yang berubah? Kalau dia biasanya kenapa bisa naik? Dari pemasoknya kali ya. Jadi Mbak menurutin harga dari atasnya. Tomat lagi mahal ya? Nah, kalau harga dari pemasok naik, Bu, biasanya ada kenaikan lagi atau tetap tapi apakah Ibu pernah tidak merasa terbantu dengan bantuan dari pemerintah seperti pasar murah atau belum pernah? Nah kan sekarang makin banyak itu yang orang yang jualan online, apa yang mempengaruhi pedagang Ibu seperti pasar tradisional karena adanya jualan online. Ya, tetap ya banyak juga yang belanja. Kalau menurut Ibu nih, apa yang paling sulit dalam jualan di sekarang ini? Lancar semuanya? Lancar aja ya, kayak yang terakhir itu, apa harapan Ibu supaya jualan itu bisa lancar? Lagi sakit, talan. Oh iya, Prabu. Jadi biasanya Prabu, sakirolnya Prabu tuh. berarti kita langsung jadinya bisa dilakukan. Iya dilakukan. Marabuna. Aruruk. Saya mah benar manis udah. Nah, Ibu bisa diceritakan sejak kapan Ibu mulai berdagang sayur di pasar Panumbangan ini? Tahun 2023. Udah lama banget ya berarti. Nah, kenapa apa alasan Ibu memilih berdagang sayur dibandingkan jenis dagangan lain? Nah, Ibu Mangga, setelah dari sakit, Jadi ini ya Bu, hasilnya. Tapi sebelumnya Ibu pernah berjualan yang lain? pernah Juga anak keluar, anak sekolah. Nah, dari mana Ibu mendapatkan pasokan sayur setiap harinya? Yang
dari jam berapa biasanya itu mulai berjualan dari sampai jam berapa? Nggak pasti. Januari lah sampai jam 1 siang. Kalau siang udah pada Nah, biasanya sayuran apa aja yang paling laris? Kop-kopan satu namanya paling laris ya. Sama itu kentang, kol, sama bunci. Nah, bagaimana persaingan antar pedagang sayur di pasar ini kan banyak tuh yang jualan mahal, tapi masih tetap sama gitu pembeli. Yang lainnya tapi yang di rumah tetap banyak ya. Udah lama juga. Nah, siapa saja pelanggan utama ibu dari ibu rumah tangga, ibu rumah tangga, kalau pedagang lain juga sama ya. Lama sebelum jualin lagi ya. Nah, apa yang dilakukan untuk menjaga pelanggan tidak tetap balik lagi ke ibu gitu Pak? Ibu mah sudah sekian tahun kasih THR ya Bu. Saat jadi dia yang berkontribusi dari THR di pasar ya. Nah, kapan tantangan terbesar sudah sebagai pedagang sayur di pasar tradisional sekarang ini? Menurut ibu sendiri melihat tantangannya apa? Kesulitan pembeli atau yang lainnya? Masalah ya kalau daging ada kami kompetinya gitu. Nah, kalau dampak cuaca atau hujan terhadap dagang sayur ini banyak. Kalau dampak cuaca kita kan sekarang hujan kan. Apakah ibu jadi tetap gampang dapat pasokan sayur itu biasa-biasa nih? Ada aja gitu ya Bu. Dari hasil pengamatan dan wawancara langsung bersama para pedagang di pasar, nah bisa kita lihat bahwa dinamika ekonomi pasar tidak hanya dipengaruhi oleh teori permintaan maupun penawaran, tetapi juga oleh faktor-faktor nyata seperti kenaikan harga bahan baku, perubahan perilaku konsumen, dan perkembangan teknologi. Nah, pedagang tradisional adalah garda terdepan ekonomi rakyat. Mereka merasakan langsung naik turunnya harga, jumlah pembeli yang berubah, dan tantangan di tengah era digital sekarang ini. Nah, tetapi mereka juga tetap berusaha bertahan, menyesuaikan strategi, dan berharap adanya dukungan dari pemerintah maupun masyarakat. Kesimpulannya, pasar bukan sekedar tempat jual beli, tetapi juga menjadi cermin kondisi ekonomi masyarakat.